Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam adik-adik semua. Kita akan masuk ke subpokok bahasan ke-5 dari pokok bahasan tentang nilai eigen dan vektor eigen, yakni tentang aplikasi dari nilai eigen dan vektor eigen pada solusi sistem persamaan diferensial elementer, ya, sistem persamaan diferensial elementer. Untuk itu, adik-adik akan saya ajak untuk melihat hal berikut ini, adik-adik. Ya, jadi di sini adik-adik akan saya ajak melihat hal berikut ini ya, adik-adik ya. Coba. Seperti sudah kita diskusikan bahwa salah satu motivasi diperlukannya proses diagonalisasi adalah untuk menentukan menentukan sistem solusi PDE. Perhatikan kalau Anda mempunyai sistem PDE berikut, ya. dxt dt sama dengan min 2xt, dyt dt sama dengan minus 5ydt. Maka Anda akan bisa menuliskan sistem PDE itu sebagai persamaan dxt dt dyt dt sebagai sebuah vektor turunan dikalikan dengan minus 2, 0, 0, min 5 xt yt, ya. Jadi dapat dibawa ke bentuk matrik. Nah, dan mengingat fungsi-fungsi sudah terpisah, dengan mudah dapat ditentukan solusi, ya, sudah terpisah variabelnya, dapat ditentukan solusinya adalah untuk yang memenuhi sistem yang pertama, itu akan diperoleh xt sama dengan c1 e pangkat min 2t, dan yt sama dengan c2 e pangkat min 5t. Min 2 adalah elemen diagonal, kemudian min 5 juga elemen diagonalnya. Jadi sangat sederhana ya pada saat Anda mempunyai sistem persamaan linear dalam bentuk yang seperti tadi itu. Sehingga solusinya itu xt yt itu sama dengan c1 e pangkat min 2t, c2 e pangkat min t. Jadi dalam bentuk vektor ya, vektor fungsi ya. Hal ini berbeda jika sistem PDE-nya adalah sebagai berikut ya. dxt dt-nya harus memenuhi 5xt plus 2yt, dyt dt-nya harus memenuhi min xt plus yt. Penentuan solusi sistem PDE-nya tidak sesederhana, tidak sulit dari contoh kasus sebelumnya, karena matriks koefisiennya bukan matriks diagonal. Nah, dalam hal ini, sistem PDE dapat dinyatakan dengan dxt dt, dyt dt sama dengan perkalian matriks 4, 2, min 1, 1, xt yt. Kesulitan tersebut akan dicoba diselesaikan menggunakan proses diagonalisasi. Proses diagonalisasi tadi memakai adik-adik? Memakai nilai eigen dan vektor eigen. Jadi otomatis sistem PDE itu dapat juga dikatakan dapat diselesaikan menggunakan pendekatan nilai eigen dan vektor eigen. Secara umum, dari sistem PDE dxt dt dyt dt sama dengan a, b, c, d, xt, yt, kita bisa menuliskan menjadi bentuk vektor, turunan vektor x dot sama dengan ax. Dengan x dotnya adalah dxt dt, dyt dt, dan x-nya adalah xt yt. Nah, selanjutnya kita notasikan vektor kolom fungsi untuk pertolongan ya. Y sama dengan RT ST dari relasi X sama dengan PY ya. Jadi tadi kan ada Ada X dot sama dengan AX. Nah, ini nggak bisa diselesaikan secara langsung, maka kita melalui pertolongan pada saat A-nya itu dapat didiagonalkan. Nah, nanti Y-nya itu YRT ST itu adalah yang memenuhi X sama dengan PY. Dengan P adalah suatu matriks sedemikian hingga ini ya. Dengan demikian akan diperoleh apa adik-adik? X dot ini sama dengan PY dot. Sehingga akan diperoleh PY dot sama dengan APY yang menghasilkan Y dot itu sama dengan P inverse APY. P inverse AP itu D ya. Jadi
Y dot sama dengan DY. Menjadi sistem PDE dengan matriknya matrik diagonal. Nah, sehingga diperoleh apa Adik? R dot T, S dot T itu akan sama dengan D1, 0, 0, D2, RT, ST. Yang seperti tadi kita sampaikan, maka nanti RT-nya itu adalah C1E pangkat D1T, ST-nya adalah C2E pangkat D1T. Nah, yang kita cari kan bukan Y, yang kita cari adalah X. Maka selanjutnya, solusi X dot AX tadi yang asli, tidak lain adalah X sama dengan PY. Dengan P adalah matriks yang memenuhi D, P inverse AP itu. Nah, kita lihat contoh kasus ya, Adik ya. Untuk kasus di mana DXT, DT, DYT, DT sama dengan 42 min 1, 1 Y, XT, YT tadi, kita tentukan nilai eigen dari A, yakni nilai lambda yang memenuhi persamaan karakteristik CA lambda sama dengan 0. Dengan perhitungan sederhana diperoleh nilai eigennya adalah lambda 1 sama dengan 3 dan lambda 2 sama dengan 2. Mengingat nilai eigen berbeda, maka A dapat didiagonalkan menjadi matrik 3, 0, 0, 2. Dan matrik P adalah matrik yang kolom-kolomnya adalah vektor-vektor eigen dari dua nilai eigen yang berbeda tadi. Dengan perhitungan yang sederhana, vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 1 sama dengan 3 adalah salah satunya adalah P1 min 21 dan vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 1 sama dengan 2 adalah salah satunya adalah P2 1 min 1. Nah, dengan demikian kita dapat memilih matrik P-nya adalah yang kolom-kolomnya P1 dan P2 tadi, min 21, 1 min 1, dan akan diperoleh P inverse AP sama dengan 3002, sehingga diperoleh RT-nya C1E pangkat 3T dan C2-nya C2E pangkat 2T. Dan solusi X, solusi yang kita cari adalah X sama dengan XTYT sama dengan PY. Nah, min 2, 1, 1 min 1 dikalikan Y-nya apa Adik? C1E pangkat 3T, C2E pangkat 2T. Sehingga X-nya itu adalah vektor fungsi yang komponen pertamanya adalah min 2 C1E pangkat 3T ditambah C2E pangkat 2T. Baris keduanya adalah C1E pangkat 3T min C2E pangkat 2T. Nah, kita akan memberi catatan bahwa secara umum proses atau teknik di atas dapat dilakukan pada sistem PDE dengan N persamaan dan N fungsi sebagai berikut ya. Jadi tidak hanya untuk yang berukuran 2x2, tapi berukuran N kali N pun akan dapat kita solusikan dengan menggunakan diagonalisasi. Demikian adik-adik untuk memberi gambaran bagaimana nilai eigen dan vektor eigen itu dapat dipakai pada diagonalisasi, di mana diagonalisasinya itu dapat dipakai untuk menentukan solusi PDE.